Saya perhatikan saudara, tidak peduli beragama apa dia, tidak peduli keyakinannya kepada siapa dia, tetapi satu hal yang pasti, ketika dia kena penyakit, kemudian dia melakukan penyerahan yang begitu menyempurna kepada Tuhan. Ketika pikiran dan mentalnya diperbaiki bahwa Tuhan sudah mengampuni dia untuk kesalahan dan dosa di masa lalu sehingga dia tidak menghidupkan satu pola hidup sehat. Apa yang terjadi, saudara? Pasti bahwa pasien ini sembuh. Saya sering, saudara, 13 tahun. Satu hari saya rasa saya melawat kurang lebih 20 pasien, 25 pasien. Ya. Taruhlah masa kerja dalam satu tahun itu 250 hari. Berarti 5.000 pasien. 250 kali 200 berapa? Dokter Selesai. 250, 50.000. Ya. Nggak salah ini ya. 250 ya 50.000 pasien atau di bawah itu. Tetapi saya dapati pasien-pasien yang mengerti dan menyadari bahwa kesehatan fisik mereka berhubungan erat dengan kesehatan mental dan rohani mereka. Pasien-pasien yang menyadari hal itu mempunyai kecenderungan untuk lebih cepat sembuh dibandingkan dengan yang Pak Sekda, mohon izin Pak, saya menerangkan sedikit tentang rumah sakit Advent yang sudah ya di Indonesia ini kami sudah punya 4 rumah sakit di Indonesia. Dalam waktu dekat kami harapkan di Palangkaraya ada 1 lagi, berarti sudah 5. Dan oleh berkat serta pertolongan Tuhan, Rumah Sakit Advent Kupang adalah rumah sakit yang ke-6. Ya. Saya berdoa agar Bapak sehat-sehat Pak ya. Demikian juga dengan Bapak Kapolres yang mewakilinya. Saya berharap Bapak sehat-sehat. Tapi kalau Bapak sakit, jangan cari rumah sakit lain Pak. Datang ke rumah sakit lain. Bapak akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ya. Kami tidak sedang menyombongkan diri, tidak Pak. Tetapi itu kenyataan. Rumah sakit ini mempunyai pelayanan yang istimewa. Rumah sakit yang lain bagus Pak, baik Pak. Tapi rumah sakit Advent lebih bagus dan lebih baik. Kalau kita semua melayani dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Itu sebabnya para pimpinan, pengurus, pengawas, direktur, dan semua yang terlibat untuk pembangunan rumah sakit ini. Biarlah kita penuh dengan doa. Saya sering saya berpikir begini, kenapa yang disebut umat Tuhan itu hanya gereja? Seolah-olah Tuhan hanya senang diam di gereja. Kenapa rumah sakit tidak disebut sebagai rumah Tuhan? Tolong pikirkan saja. Saya selalu punya keyakinan, rumah sakit adalah ranah Tuhan. Kalau kita mengundang Tuhan untuk bertahta dan tinggal di rumah sakit. Dan apa akibatnya? Pelayan-pelayan yang bekerja di rumah sakit milik Tuhan adalah pelayan-pelayan yang bekerja seperti Tuhan bekerja. Penuh dengan pengorbanan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban perasaan, berkorban hal-hal lain seperti yang Tuhan Yesus telah lakukan. Sekali lagi, oleh berkat dan pertolongan Tuhan, Rumah Sakit Advent Kupang boleh segera berdiri dan bangunan yang berdiri diisi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut, yang melakukan pelayanan oleh tuntunan dan kuasa Tuhan Roh Kudus, sehingga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit ini, bahkan bersama dengan semua pelayan-pelayan yang bekerja, adalah mereka
yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kita semua sudah percaya, sangat percaya, sudah tidak lama lagi. Karena kita semua harus ke surga. Kita harus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih banyak kepada Tuhan Pendeta Sekretaris yang sudah menyampaikan renungan singkat untuk menjadi kekuatan bagi kita untuk melanjutkan akan acara peletakan batu pertama. Karena Bapak sudah berterima kasih oleh karena keterangan kita telah hadir Bapak Kepala Staf dan Wakil dilanjutkan oleh Bapak Lius Ulau. Selamat datang Bapak. Kami juga ucapkan kepada Ibu Maria acara kita manusia yang berproses sama Tuhan ketenangan di batu garam. Sebagai penutup kami minta kesediaan daripada Bapak. Oleh karena dirinya kehidupan Yesus demonstrasikan untuk kami manusia, yaitu pemulihan bukan hanya fisik, pikiran dan rohani secara Kristus. Kiranya rumah sakit yang akan dibangun bukan hanya sekedar untuk motor, tetapi pemulihan secara jasmani bagi orang yang sakit fisik, pemulihan pikiran dan peristimewa, sehingga rumah sakit ini akan menjadi berkat untuk pemulihan seutuhnya bagi setiap orang yang memerlukannya. Biarlah ya Tuhan, acara yang selanjutnya boleh berjalan dengan baik, kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat rohani bagi kami semua. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, karena janji-Mu yang pasti akan menyertai semua rencana pembangunan ini bila mana kami mengandalkan Tuhan. Bila mana ada yang kurang berkenan di hati Tuhan dari semua apa yang kami lakukan dari sejak pagi hingga saat ini, Tuhan mengampuni kami. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih banyak kepada Bapak Pedro Serbu yang sudah memimpin doa tutup. Kita akan lanjutkan kepada butiran acara yang selanjutnya, sambutan. Sambutan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Uni Indonesia Kawasan Barat, Dr. R. Sarumpait. Kami silakan. Aduh. Kepada yang kami hormati pimpinan daerah dari Kabupaten Kupang, dalam hal ini Bapak Sekda Insinyur Obed Laha, yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Maria Nuban Saku, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Kupang, Bapak Dr. Robert Amheka, yang kami hormati juga dari bagian pemerintahan atau keamanan yang hadir pada saat ini. Pertama-tama kami ucapkan Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiom, kemudian Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pertama-tama kami merasa sangat senang oleh karena kehadiran daripada pemangku kepentingan ataupun pimpinan dari daerah. Oleh karena itu kami rindu untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Bapak Sekda, kemudian Ibu dari anggota DPRD dan Bapak dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Dimohon untuk berdiri. Kami ingin memberikan candramata oleh karena kami sangat senang dengan kehadiran daripada Bapak dan Ibu untuk menghadiri satu acara yang menjadi awal daripada perjalanan Rumah Sakit Advent Pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara dan Kabupaten Kupang. Kita sambut dengan pemberian bingkisan ini dengan Ya. terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tadi sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sugistorus sebagai Ketua Pembina dari Yayasan Rumah Sakit Advent yang ada di daerah Indonesia kawasan Barat. Kami adalah dari pengurus, jadi representasi pemilik daripada yayasan. Kami di sini adalah saya sebagai ketua, yaitu Dr. Roy David Sarumpait. Kemudian sekretaris adalah Bapak Enos Pinem. Silakan untuk berdiri supaya dikenal. Dan bendahara adalah Bapak Dosma Sibuya. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa kami bertiga sebetulnya itu boleh dikatakan tidak tahu sebelumnya dengan rencana besar ini. Rumah Sakit Advent di Indonesia sudah berdiri sejak 72 tahun yang lalu, yaitu yang pertama di Bandung. Di Bandung dengan direkturnya adalah Dr. Alvin Rantung. Boleh persilakan berdiri. Ya, Dr. Alvin Rantung sudah hadir di sini dengan 254 tempat tidur. Kemudian rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Advent Medan dengan jumlah tempat tidur 190 tempat tidur. Dr. Rudi Sitepu, silakan untuk berdiri, ini adalah direkturnya. Kemudian Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dengan jumlah 180 tempat tidur dengan direktur Dr. Charles Suwot. Boleh tolong berdiri. Satu lagi adalah Rumah Sakit Advent Manado. Kebetulan tidak bisa hadir. Ini kedatangan dari 3 direktur ini adalah menunjukkan satu keinginan untuk membantu dari 3 rumah sakit ini supaya Rumah Sakit Advent Kupang boleh berdiri. Boleh beri tepuk tangan untuk ketiga rumah sakit ini. Tadi dikatakan oleh Ketua Pembina ada 1 rumah sakit di Palangkaraya dalam proses mendirikan,
sekarang konstruksi sudah sekitar 50%. Baru konstruksi, mungkin kalau lihat yang di samping kiri kita atau samping kanan, kira-kira seperti itulah bangunan yang sekarang ada di Palangkaraya. Tapi kalau ini 3 lantai, di Palangkaraya hanya cuma 2 lantai. Kalau yang di sebelah kanan Bapak Ibu, Bapak lihat, nah kalau yang di Palangkaraya cuma 2 lantai. Kami sangat senang oleh karena kenapa Rumah Sakit Kupang ini bisa atau akan didirikan adalah karena keinginan dari sebagian besar masyarakat Kupang yang beragama Advent. Beragama Kristen, masih Advent hari ke-7. Jadi salah satu yang mendukung betul adalah orang-orang yang dekat dengan para pimpinan di daerah ini. Dan itu mendesak Bapak Enos Pinem. Jadi kalau Bapak Enos Pinem ini adalah orang yang tidak bisa didesak. Kenapa? Mau. Tetapi kalau dia sudah katakan, ayo, salah satu Pak Enos Pinem katakan, ayo, Mana caranya ya? ini orang melakukan pembunuhan dan begitu, dan saya ketemu hamba Tuhan untuk gereja Pak Albert dan ya, ini adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab untuk berdirinya rumah sakit ini. Maksudnya bertanggung jawab di lokal, Bapak. Kalau bertanggung jawab secara keuangan itu adalah dari pembina, dari hamba Tuhan Pendeta Sitorus tadi yang sudah menyampaikan firman, kemudian kami. Ada 3 orang ini. Kalau Bapak kurang yakin dengan saya karena saya agak sedikit langsing badan saya, tapi kalau Bapak lihat ini ada Pak Enos dengan Pak Dospa, badannya sudah lebih sehat dari saya, pasti mereka akan sanggup untuk melakukannya. Luar biasa. Saya boleh sampaikan bahwa Rumah Sakit Advent Kupang ini rencananya adalah untuk 100 tempat tidur. Tetapi yang pertama kita akan lakukan dengan 50 tempat tidur. Kita akan lakukan dengan satu strategi bahwa ada unit gawat darurat, sebagaimana Bapak Dr. Robert tahu, kita akan ada UGD-nya, kita akan ada poliklinik, sebanyak kurang lebih 15 poliklinik, kemudian kita akan punya ICU, tentu satu kebutuhan yang utama untuk berdirinya rumah sakit, dan satu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Dr. Robert. Kami punya satu program yang tidak dimiliki oleh rumah sakit yang lain, yaitu program hidup sehat, lifestyle. Dan dengan udara ke arah belakang yang terbuka, maka program lifestyle itu akan bisa berjalan dengan baik. Karena proses kesembuhan itu sebetulnya adalah terutama berasal dari diri kita. Bila mana kita sudah bertemu dengan Tuhan melalui alam ciptaannya, maka kita akan sudah 50% sembuh. Ketemu lagi dengan dokter. Dokter-dokter kami boleh dijamin adalah dokter-dokter yang memang mau untuk para pasiennya sembuh. Juga dengan perawat. Saya boleh katakan sekarang bertambah banyak perawat kelahiran dari Nusa Tenggara yang ada di Bandung, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Medan. Itu kemungkinan besar akan kembali ke tempat ini. Kemungkinan besar. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan membawa semua pasien untuk menjadi lebih sehat, percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, dan melalui pelayanan di Rumah Sakit Advent Kupang nantinya, semua pasien akan bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Sitorus tadi, kalau sakit, Bapak-bapak dan Ibu boleh datang di Rumah Sakit Advent Kupang untuk mendapatkan kesembuhan. Kenapa? Karena kami akan melakukan pelayanan dengan satu tujuan, kesembuhan bukan hanya fisik, tapi kesembuhan juga dari mental dan rohani. Kami mengharapkan tentang bantuan dari semua yang hadir pada kesempatan ini, kepada juga terlebih kepada
pimpinan dari Pemda Kabupaten Kupang, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, juga dari Provinsi, Ibu anggota DPRD, untuk membantu kami dalam proses perizinan, dalam proses untuk membuat ini bisa berjalan. Dan kami akan melakukan bagian kami, menyiapkan semua yang diperlukan, menyiapkan juga tenaga kerja, dan akhirnya apa yang dicita-citakan, membuat masyarakat di Kabupaten Kupang, Kota Kupang untuk lebih sehat dengan adanya rumah sakit ini boleh terlaksana. Demikian yang boleh saya sampaikan, semoga Tuhan akan memberkati kita semua. Dan tidak lama lagi, kalau target kita Pak Enos bulan berapa mulai beroperasi tahun 2023? Sekarang bulan April, 8 bulan sudah selesai, bulan ke-10 sudah mulai berfungsi, berarti kalau sekarang April, diharapkan Februari atau Maret tahun 2023, kita akan boleh melihat rumah sakit sudah melakukan aktivitasnya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikian. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sarumpait. Sambutan selanjutnya, Ketua Gereja Masyarakat ke-7 UMI Indonesia Kawasan Barat, sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Advent, Pendeta Sogi Sitorus. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita coba renungkan kepada apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka sepantasnya sebagai pengikut Yesus Kristus, tugas atau kegiatan memberikan kesembuhan harus menjadi prioritas yang utama dalam pelayanan kita. Bukan berkhotbah, bukan melakukan hal-hal lain, kecuali kita telah mendahulukan pelayanan, memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien, kepada orang-orang sakit, dan bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga mental dan rohani. Dan sudah barang tentu kita semua patut bersyukur kepada Tuhan, karena niat yang tulus yang berasal dari kita semua yang menyokong pembangunan ini adalah niat yang berasal dari tuntunan Tuhan Roh Kudus. Itu sebabnya kita terus doakan, kita support. Tadi Dr. Sarumpait sudah sampaikan, betul sekali Dok. Yang paling bertanggung jawab memang kami dari UNI, pembina, ya, dan juga pengurus. Tetapi itu semua tidak akan berhasil kecuali mendapat support yang sepenuhnya dari masyarakat yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Ya. Kita doakan. Ya. Jadi Pak Sekda, tolong sampaikan juga nanti kepada Pak Bupati, kalau bapak-bapak lewat dari di depan pembangunan ini, lalu Bapak lihat kok pasirnya tinggal sedikit, Bapak tidak usah tunggu sampai besok Pak ya, sore itu langsung dikirim pasir ya. Walaupun mungkin pasir tinggal sedikit, tidak sempat pesan Pak Enos ini ya, tapi begitulah Pak. Kami sangat-sangat berharap kepada bantuan baik fisik, mental kepada pembangunan rumah sakit ini ya. Jadi kalau besok-besok ada orang yang coba bertanya, kenapa ini rumah sakit ya, harus bayar upeti kepada kami. Mohon Pak Kapolres dan yang mewakilinya segera diselesaikan ya. Karena memang pembangunan ini adalah dari kita dan untuk kita ya, dari masyarakat,
Kabupaten Kupang dan juga untuk masyarakat di Kabupaten Kupang bahkan di Kota Kupang. Saya yakin bahwa pemerintah daerah akan mensupport ini dengan sepenuhnya, ya, semua aparat juga mensupport dengan sepenuhnya, bahkan kita semua, saudara. Ya, jadi sebelum meninggalkan tempat ini nanti sudah mulai pikir-pikir untuk berunding dengan istri, ya, atau dengan suami. Kira-kira berapa bulan gaji akan saya kasih untuk pembangunan rumah sakit, ya. Makin banyak yang saudara kasih, makin banyak berkat Tuhan, ya. Begitu ya, Ibu Titin Kalesu, ya, dengan suami, ya. Jangan pernah khawatir. Kita tidak akan pernah jadi miskin karena suka memberi dan tidak pernah berkekurangan karena murah hati. Percayalah, ini rumah sakit milik Tuhan. Ketika kita memberikan sokongan, bantuan, maka kita sedang memberikannya untuk Tuhan. Tuhan pemilik semesta alam. Dia tidak suka berhutang. Ya, saudara ingat waktu Hana memberikan anaknya satu-satunya kepada Tuhan, Samuel, apa yang terjadi? Tuhan ganti dengan 5 orang anak laki, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, jadi kalau saudara kasih 1 sak semen, nanti di depan rumah ada 5 sak semen. Ya, kalau saudara kasih 1 truk pasir, ya enggak usah 5 truk pasir lah ya, untuk apa? Artinya berkat Tuhan akan melimpah. Percayalah saudara, ya. Kita bisa saja minta bantuan dari luar negeri, minta bantuan dari orang-orang yang mungkin layak kita minta, bisa saja saudara, ya. Tapi saya enggak mau. Saya enggak mau hanya orang-orang di luar negeri itu yang diberkati. Enggak mau. Saya mau saya diberkati, keluarga saya diberkati, dan kita semua diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Sitorus yang sudah memberikan sambutan. Sambutan dari Kupang. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sabda Kabupaten Kupang. Kami silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf daripada Pak Bupati. Beliau kebetulan kurang enak badan dan sekarang ada Profesor ke Jakarta. Dan karena itu saya tadi ini baru sampaikan untuk bahwa ada peletakan batu pertama di Rumah Sakit Advent di Batu. Dan karena itu saya memang ada kegiatan jam 9 tadi, tapi saya merasa bahwa ini penting untuk kita harus hadir, dan karena itu saya tunda rapat itu ke jam 12 siang. Makanya saat ini saya bisa hadir di sini. Lalu kemudian sambutan Bupati Kupang juga saya baru dapat ini, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati Ketua Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Unit Indonesia Kawasan Barat, dalam hal ini Pak Pendeta Sitorus, ya. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent Uni Indonesia Kawasan Barat, Pak Pendeta Dr. Surumpait. Ini ditulis saya tapi nama tidak disebut, makanya saya lihat kiri kanan ini, ya. Anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Maria. Ya. Saya hafal nama karena kami sama-sama sini.
Dan kami orang Kupang Tengah Timur semua ini. Ya. Forkopimda dalam hal ini diwakili oleh Pak Kapolres, ya, dan ya biasa Forkopimda itu Kapolres, Dandim, Kejari, tapi saya lihat Pak Kapolres saja ya, atau yang diwakili yang ada pada kesempatan ini. Pimpinan Gereja Advent Daerah Nusa Tenggara. Ini saya mesti lihat lagi di sini. Nusa Tenggara, ada 3 orang ya. Pimpinan ya Nusa Tenggara. Saya ya. Para direktur rumah sakit Advent se-Indonesia, para pendeta, Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang, Kepala Desa Nuelbaki, Bapak Ibu undangan singkatnya, hadirin yang saya hormati. Sebelum lanjut, saya mau sampaikan bahwa kita di NTT ini oleh Bapak Gubernur, sapaan nasional dari NTT ini, saya kira ini disampaikan di pusat dan sekarang kita menggunakan itu. Jadi kalau saya sebut selalu semua ikut sampai selesai, ya. Nah, itu lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Ya. Di hari yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk selalu memuji dan bersyukur atas berkat dan pemeliharaan sempurna dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, sehingga bersama kita dapat hadir di sini untuk mendoakan, mensyukuri sekaligus menjadi saksi dimulainya pembangunan rumah sakit Advent di Nuelbaki. Saya atas nama pribadi, keluarga, pemerintah, dan masyarakat Kabupaten Kupang juga ingin menyampaikan selamat merayakan Paskah tahun 2022 kepada seluruh umat Kristiani di Kabupaten Kupang dan dimanapun berada. Raya Paskah tahun ini mampu menguatkan dan mempererat hubungan kasih kita dengan Tuhan Allah. Hadirin yang saya hormati, pemerintah sangat mengapresiasi langkah mulia yang diambil oleh Gereja Masihi Advent hari ke-7 untuk membangun rumah sakit umum ini. Inilah bukti real suatu keseriusan dalam berkomitmen dan bersinergi yang dibangun oleh pemerintah dan stakeholder yang ada di Kabupaten Kupang. Rumah sakit umum ini akan menjadi rumah sakit kedua setelah Rumah Sakit Umum Daerah Nebonar yang merupakan milik pemerintah Kabupaten Kupang. Rumah sakit Advent ini juga akan menambah fasilitas kesehatan yang ada berupa 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang. Kami menyadari bahwa pembangunan fisik di masa pandemi ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Tentunya diperlukan investasi, waktu, energi, materi, serta keseriusan dari seluruh pihak jika ingin apa yang kita citakan terwujud. Demikian pembangunan ini akan memakan biaya yang tidak sedikit. Demikian juga akan melewati serangkaian proses yang direncanakan untuk selesai dalam setahun ke depan. Namun sebagai orang percaya, saya yakin pemeliharaan Tuhan akan selalu bersama kita dalam menyelesaikan pembangunan rumah sakit ini. Dengan bertambahnya fasilitas kesehatan, harapan kami bahwa masyarakat Kabupaten Kupang akan semakin sehat karena akses kesehatan semakin mudah dijangkau, komprehensif, dan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dari segi pemerintahan, begitu banyak pekerjaan yang harus kami tuntaskan di Kabupaten Kupang. Banyak isu-isu prioritas yang harus kami laksanakan dalam bentuk program-program, terlebih target-target di bidang kesehatan.
kami tetap berjuang untuk memastikan bahwa COVID-19 di Kabupaten Kupang bisa tereliminir. Demikian juga dengan program vaksinasi yang ada agar semua warga Kabupaten Kupang mempunyai akses dan kesempatan untuk mendapatkan vaksin. Seluruh undangan yang saya kasihi, isu-isu penting bidang kesehatan yaitu kebutuhan akan percepatan penurunan moralitas atau angka kematian ibu, bayi, dan balita, menurunkan morbiditas atau angka kesakitan, penanganan prevalensi stunting, kejadian luar biasa, penurunan angka penyebaran penyakit menular dan tidak menular kiranya secara bertahap dapat berkurang dengan adanya rumah sakit Advent ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Massari Advent hari ke-7 daerah Nusa Tenggara Timur. Tentunya dalam fungsi kuratifnya rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan upaya penyembuhan dan pemulihan. Kebutuhan akan sumber daya berupa tenaga kesehatan maupun fasilitas pendukung yang memenuhi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semoga anak-anak Kabupaten Kupang yang mempunyai kualitas mapan dan dapat bergabung di rumah sakit Advent ini dan memberikan pelayanan untuk peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kupang. Karena sehat adalah hak asasi manusia yang tentunya merupakan suatu bagian dari pembangunan kesehatan nasional secara integral. Lalu juga saya sampaikan bahwa pada tanggal 4 April yang lalu, kami juga telah melakukan rapat koordinasi awal untuk rencana pembangunan rumah sakit kanker taraf internasional kelas B yang nantinya akan dibangun di Desa Oematunu, Kecamatan Kupang Barat. Pembangunan rumah sakit ini merupakan suatu momentum strategi sebagai bukti nyata komitmen peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan ini harapan kami bahwa masyarakat Kabupaten Kupang mempunyai indeks kesehatan yang semakin bermutu. Hadirin sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin tambahkan bahwa berbicara tentang membangun rumah sakit Advent ini, kita di Kupang, khususnya kami dulu di Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, yang kami, termasuk saya dengan ibu anggota DPR ini, kami kampung di atas sini. Ibu di sini, saya kampung di atas sini. Ya, jadi dulu kami masih kecil itu rumah ini termasuk waktu itu melakukan pelayanan kesehatan. Dan akhirnya menolong kita banyak yang masyarakat yang ada di sekeliling ini. Dan karena itu memang dari dulu saya secara pribadi merasakan bagaimana pelayanan dari Advent itu sendiri. Ya, saya dulu masih sekolah di SMP, saya berapa kali sakit saya hanya menuju rumah klinik Advent yang ada di Poldas itu. Ya, itu di situ. Karena saya tidak tahu ini menyangkut pribadi ya. Tapi waktu itu saya merasa bahwa ketika saya mendapatkan pelayanan di situ, saya pulang dan saya sehat. Dan tadi saya kira disampaikan oleh Pak, bahwa pelayanan bukan hanya untuk fisik saja, tetapi bagian dari para pelayanan itu. Sehingga dengan demikian memang setelah kita mendapatkan pelayanan fisik, kami kita sehat, tapi juga mendapatkan pelayanan dalam hidup doa. Dan karena itu saya percaya bahwa dengan adanya rumah sakit Advent yang dibangun di Kabupaten Kupang, yang adalah rumah sakit kedua sebagai nanti milik pemerintah Kabupaten Kupang, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Karena ini adalah kepedulian dari para pimpinan dan anggota pengurus dari Advent ini untuk bagaimana memperhatikan masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Khusus artinya di NTT, tapi lebih khusus ada di Kabupaten Kupang. Dan kali itu kami menyampaikan terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan bahwa pada tanggal 4 April lalu kami sudah sosialisasi khusus untuk membangun rumah sakit kanker tipe B, itu akan dibangun juga di Kabupaten Kupang. Dan rencana kalau tidak ada hambatan tahun depan, kita juga akan mendapatkan rumah sakit pertama ya di perbatasan antara Timor Leste dengan Kabupaten Kupang, yaitu di Papua.
optimal itu. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, kami dari pihak pemerintah menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpikir untuk bagaimana membantu masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya dalam penanganan kesehatan. Sehingga dengan demikian kita di Kabupaten Kupang bisa memiliki manusia-manusia yang cerdas, sehat, dan kuat dalam rangka membangun Kabupaten Kupang. Dan karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih bahwa rumah sakit Advent yang dibangun di sini tentunya akan banyak menolong kita, khususnya masyarakat Kabupaten Kupang yang nantinya mendapatkan pelayanan di sini. Saya berterima kasih kepada Pak Ketua tadi bilang bahwa pelayanan ini bukan hanya untuk kepada saudara-saudara kita yang ada di Advent, tetapi bagi semua orang yang ada di sekeliling, yang ada di Kabupaten Kupang ini. Dan karena itu kami berterima kasih bahwa dengan tambahan sarana rumah sakit ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kupang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita terus mendukung pembangunan rumah sakit Advent ini dengan kapasitas dan kewenangan kita masing-masing, sehingga tahun depan kiranya kita kembali berkumpul di sini untuk meresmikan rumah sakit ini. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Tidak mengurangi yang sangat hormat pada siang hari ini untuk menyambut sambutan dan sekaligus dukungan dari para pihak pemerintah, maka kita akan memberikan standing applause untuk pemerintah Kabupaten Kupang. Baik, terima kasih banyak. Disilakan duduk kembali. Sekarang kita melangkah kepada lokasi peletakan batu pertama pada saat ini. Untuk tidak lagi mengurangi rasa hormat, maka kami mohon untuk pimpinan daripada Gereja Masedonia ke-7 bersama dengan Bapak Sekda dan juga Bapak Kepala Dinas dan semua para pengurus yayasan rumah sakit dan juga dari provinsi dan juga Kapolres untuk kita ambil gambar bersama sebelum kita melangkah ke peletakan batu pertama. Silakan. Kami mohon untuk bagian fotografer untuk mengambil momen yang penting ini. Kami mohon kepada semua pengurus rumah sakit dari Rumah Sakit Advent Bandung, Bandar Lampung, Medan, dan juga pimpinan Gereja Advent Indonesia Kawasan Barat, pengurus yayasan, semua kita bisa berfoto bersama. Bapak Michael Paller bisa juga ambil bagian. Untuk tidak menguranginya, yang pertama pakai masker, setelah itu baru kita buka masker. Bapak Devi silakan. Yang pertama kita akan Bapak Pendeta Lasno dari Rumah Sakit Advent Bandung silakan. Ya. Baik, yang kedua buka masker untuk menunjukkan sukacita pada saat ini. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih. Disilakan balik. Kamera Mediacom di mana lagi nih? Baik, terima kasih banyak untuk momen yang sangat bersejarah, khususnya bagi seluruh anggota gereja Masedonia ke-7 yang ada di daerah Nusa Tenggara dan juga Kabupaten Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita akan tiba pada saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Rumah Sakit Advent Kupang. Kita akan sama-sama bergeser ke belakang daripada tribun kita saat ini. Yang pertama kita akan menyaksikan peletakan batu pertama oleh Bapak Bupati Kupang, dan hal ini dilakukan oleh Bapak Sekda Kabupaten Kupang. Kami silakan. Dan diikuti oleh officer dari Kawasan Barat dengan pengurus Yayasan Rumah Sakit Advent dan juga ketua dewan pengawas dari Rumah Sakit Advent dan officer dan juga ibu klinik. Mulai, silakan. Dan untuk seluruh para undangan untuk bisa berada di tempat. Cek, cek. Cek, cek. 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 Cek, cek. Cek, mic, cek. Cek, cek, mic, cek. Cek, mic, cek. Oh, apa nih? Kok nggak bisa? Sebenarnya saya ada Zoom. Yang berikut kita akan Mana bagus tuh? Ada yang pakai atas. kita Di mana lagi ini? mewakili masyarakat Nusa Tenggara Timur, saya dalam nama Bapak Roh Kudus meletakkan batu pertama pada pembangunan rumah sakit Advent hari ini.
Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Dan berikut mewakili gereja Karwas. Bapak Bahar kita. Dengan pertolongan Tuhan, semoga pembangunan rumah sakit ini dapat selesai tepat waktu. Tuhan memberkati. Amin. Umat gereja pakai mereka tujuh desa kawasan barat. Kiranya Tuhan Yesus pekerjaan yang baik di antara kita akan menerima sampai selesai pembangunan. Amin. Berharap kita kita percaya Tuhan sudah berkati dalam memulai, ya pasti tidak akan akhiri dengan selesai bangunan di tahun depan. Tuhan memberkati. Amin. Dewan Pengurus Ketua Dr. Sampai. Hanya dengan Tuhan saja dan bantuan seluruh masyarakat daerah ini, Tuhan akan jadikan rumah sakit untuk pelayanan. Amin. Sudah, aman. Jangan sudah jelas, jelas itu. Ah. Melalui peletakan batu pertama ini, maka kita percaya Tuhanlah yang meletakkan daripada fondasi pembangunan ini. Terima kasih. Bendahara Pengurus Yayasan Bapak Dr. Siapa yang lewat depan kamera ini? Kalau Tuhan sudah buka pintu untuk membangun ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dulu. Termasuk aku. Terima kasih. Ketua Dewan Pengawas Bapak E. Manawan. Lu mau minum apa? Mas gak? Mau nggak? Kalau ada lu mau kan? Amin. Akan segera selesai. Terima kasih. Selanjutnya dari Rumah Sakit Kanker Medan Dr. Saatnya sekarang saya bermeditasi ya guys. Bangunan lancar,
kerja sehat, dan dananya dicukupkan. Amin. Sehingga rumah sakit ini menjadi fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Kupang. Amin. Selanjutnya Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Aras. Berkata, dia yang berkunjung itu sendiri. Dia akan menjadi kekuatan dan akan selalu beserta dalam setiap aktivitas pelayanan dari pembangunan sampai pelayanan pendidikan dan Selanjutnya Direktur Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Dr. C.H. Sukmo. Beta pun istri juga ada di sana. tidak ada yang mustahil. Rumah sakit ini akan berdiri dan dikerjakan. Amin. Amin. Selanjutnya Ketua Gereja Masyarakat Ketujuh Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Sulawesi. Dengan rahmat Kristus, pembangunan ini akan dicukupkan oleh Tuhan dan pemerintah, Tuhan pakai masyarakat, seluruh anggota gereja di mana saja berada, dan biarlah kiranya rumah sakit ini akan berdiri menjadi berkat bagi masyarakat di Kabupaten Kupang dan sekitarnya, dan menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Amin. Selanjutnya Sekretaris Gereja Masyarakat Ketujuh Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Aiman. Dalam nama Yesus, Batu Penjuru yang hidup, melalui rumah sakit ini akan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di daerah Nusa Tenggara. Amin. Selanjutnya Bendahara Gereja Masyarakat Ketujuh Daerah Nusa Tenggara, Bapak R. Raja Kudus. Bagaimana Tuhan sebagai batu penjuru yang telah memulai pembangunan ini, Tuhan juga yang akan mengakhirinya menjadi puji hormat bagi namanya. Amin. Amin. Melengkapi seluruh letakkan batu pertama pada saat ini, doa akan ditutup oleh Dr. R. Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Nya. Oleh sebab pada saat yang bersejarah ini, kami datang di tempat ini menyaksikan bersama, meletakkan batu pertama untuk rencana pembangunan rumah sakit yang ada di Kabupaten Kupang. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh sebab pimpinan di daerah ini, demikian juga perwakilan dari daerah ini, serta juga para forum komunikasi daerah dan umat-umat Tuhan berada di tempat ini saat ini untuk menyaksikan bagaimana rencana pembangunan ini akan diselesaikan sebuah fasilitas kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Kupang dan sekitar. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika kami telah memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan ini,
Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan bersama dengan seluruh perancang dan pekerja serta seluruh Tuhan akan tetap selesai dan berhati. Karena kiranya Tuhan kami siang ini akan melakukan ramah-tamah oleh sebab sudah disiapkan apa yang boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan berkati itu akan menjadi kesehatan dan kekuatan bagi masyarakat. Terimalah pilihan kita. Kami serahkan di dalam nama Tuhan. Iya ya. Baik, terima kasih perhatian kita semua. Kita akan kepada meja depan pada siang hari ini supaya tidak terjadi tabrakan ringan, maka akan diatur oleh para asisten kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Opa, apa kabar? Astaga. Pendeta Richard lagi nonton. Pernah lihat kabel warna hijau nggak dekat piano? Recording stopped.
Grace, silakan. Agar tidak terjadi tabrakan atau kemacetan akan diarahkan oleh Ibu Grace dan juga Ibu Darlene. Silakan. Mari silakan semua para undangan yang sudah ada pada saat ini untuk kita sama-sama mewujudkan rasa sukacita kita bersama, kita menikmati makan siang bersama. Sekali lagi untuk tidak mengurangi rasa hormat dan kebersamaan sukacita kita pada saat ini, kami kembali mengajak untuk kita mari menikmati makan siang bersama. Ada 2 tempat yang telah tersedia. Silakan. Mari sekali lagi para undangan yang kami kasihi untuk menunjukkan rasa sukacita kebersamaan kita, mari kita nikmati makan siang bersama. Untuk tidak terjadi desak-desakan atau tabrakan ini, kita bisa berada juga di sebelah sana dengan telah tersedia. Kita ikuti para asar kita. Silakan. Mari silakan Bapak Gembala, para ketua jemaat untuk menikmati makan sama. Silakan. Silakan Pak Pendeta, silakan makan bersama Pak. Ada 2 tempat untuk tidak terjadi kemacetan. Mari sekali lagi Bapak Mama semua para undangan yang berada di bawah pohon untuk kita menikmati makan siang bersama. Mari semua yang sudah hadir dan juga bagian pers, silakan mari kita nikmati makan siang bersama. Mari. Yang penari semua adik-adik kita silakan. Mari silakan, akan diarahkan oleh Ibu Grace dan Ibu Darlene untuk ruangan, dan Direktur Kependetaan silakan bersama dengan yang lain. Mari ya, sekali lagi Bapak Ibu, Mama, Tante, semua bersaudara, mari kita menikmati makan siang bersama. Mari.